Heboh, Jenderal tinggi Zionis menyerah ke Palestina dan siap lawan anak buahnya sendiri. Di luar dugaan, itulah kata yang pantas menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Seorang jenderal tempur andalan Israel yang katanya dapat merebut Palestina untuk negaranya, malah menjerumuskan negaranya. Bagaimana tidak, seorang jenderal tinggi Zionis pilih menyerah ke pasukan perlawanan Palestina yang didukung Hizbullah hingga Iran, karena dia menyadari jika anak buahnya tidak akan menang dan sanggup melawan perlawanan tepi barat yang semakin masif dan hebat. Bahkan jenderal ini menyatakan dirinya akan melawan anak buahnya sendiri demi menebus dosanya pada warga Palestina yang tidak berdosa, yang sudah menjadi korban kekejian dan propaganda negaranya yang serakah dan menghalalkan segala cara. Israel dan Hamas telah berbagi kepentingan, termasuk dalam situasi saat ini, seperti perdamaian dan ketenangan untuk pertumbuhan dan kemakmuran, kata jenderal yang bertanggung jawab atas pasukan Israel di Gaza dan perbatasan Mesir itu. Tidak ada pengganti untuk Hamas sebagai penguasa tunggal di Gaza. Jika penggantinya adalah IDF, pasukan pertahanan Israel, dan aturan yang kacau, maka situasi keamanan akan jauh lebih bermasalah. Turgeman mengaku dirinya tidak bisa membayangkan bagaimana operasi berikutnya akan efektif untuk bisa menguasai Gaza. Israel butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk mencapai prestasi yang signifikan. Turgeman memperkirakan kemampuan bersenjata Hamas terus dibangun dan diperbaharui setiap beberapa tahun. Sementara itu, juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Abdul Latif Al-Qanu, mengatakan rezim Zionis Israel sengaja mengulur waktu untuk menyerah di hadapan syarat kelompok perlawanan. Menurut jubir Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas, rezim Israel terus berusaha menutupi kekalahannya. Statement Israel tentang fase agresi terhadap rakyat Palestina sama dengan upaya menciptakan ilusi di benak pemukim Zionis jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengira bisa melemahkan kubu perlawanan dan melumpuhkan kekuatannya, maka ia sedang berkhayal, kata Abdul Latif Al-Qanu. Jubir Hamas menegaskan serangan Israel ke infrastruktur jalan raya dan rumah warga Palestina menunjukkan ketidakmampuan nyata rezim ini dalam menghadapi serangan kelompok perlawanan. Rezim Zionis Israel mengulur waktu untuk mematuhi syarat kelompok perlawanan dan pemberlakuan gencatan senjata. Mereka berusaha menutupi kekalahan, tapi tidak mau hari ini atau esok Israel akan menyerah di hadapan syarat kelompok perlawanan Palestina. Membelot ke Palestina, ex-tentara Israel sebut negaranya sebagai penjahat perang dan organisasi teroris. Di Israel dan kalangan militer, ada beberapa orang yang menentang kebijakan pendudukan serta penindasan pemerintahan Israel terhadap Palestina. Sapira adalah salah satunya. Pemerintah Israel dan komandan militer adalah penjahat perang. Hal itu diutarakan Jonathan Sapira, seorang mantan pilot Angkatan Udara Israel yang diberhentikan dari militer pada tahun 2003. Sapira adalah sosok yang meluncurkan kampanye yang mendorong anggota militer lainnya untuk tidak mematuhi perintah untuk menyerang warga Palestina, yang menyebabkan mereka dikeluarkan atau dipecat dari tentara. Setelah ditendang dari militer, Sapira dipecat dari semua pekerjaan yang dia ambil saat dia berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mendukung hak orang Palestina dan menarik perhatian pada kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel dengan mengadakan konferensi internasional. Dia harus pindah ke Norwegia melanjutkan hidupnya di sana. Sapira dan sekitar 27 pilot militer telah diberhentikan dari pos mereka di Angkatan Udara Israel sejak tahun 2003 silam. Sapira menjelaskan alasan dia bergabung dengan militer Israel, bagaimana dia menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari organisasi terorisme. Saya menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang dengan meneror populasi jutaan orang Palestina
Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya tidak hanya memutuskan untuk pergi tapi mengajak pilot lain yang secara terbuka untuk menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, ujar Sapira dilansir kabar Besuki dari Anadolu Agency. Sapira mengatakan, seorang anak di Israel dibesarkan dalam pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat. Mereka tidak mengetahui apapun tentang Palestina, termasuk tentang hari Nakba pada 1948 dan penindasan yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, kata Sapira merujuk pada pilot di skuadron lain yang terlibat dalam pembunuhan massal warga sipil. Sapira mengatakan tujuannya bergabung dengan militer adalah untuk melindungi warga. Namun jika ingin melindungi warga, dia harus berada di samping Palestina, bukan menjadi bagian dari tentara Israel. Ini proses psikologis sangat sulit. Begitu menyadari bahwa Anda adalah bagian dari organisasi teroris, Anda harus mengatakan tidak. Anda harus mengambil konsekuensi. Sapira sampai harus menggelar konferensi internasional untuk mengungkap kejahatan perang Zionis terhadap Palestina. Saat ini, Sapira telah pindah dan melanjutkan hidupnya di Norwegia. Saya adalah bagian dari gerakan boykot, divestasi dan sanksi. Israel adalah negara apartheid. Saya mengatakan pemerintah dan komandan saya adalah penjahat perang, kata Sapira. Dia menyadari selama intifada kedua, apa yang dilakukan angkatan udara dan militer Israel adalah kejahatan perang. Ada teror terhadap populasi jutaan orang Palestina, dan saat menyadari itu, dia tidak hanya memutuskan untuk pergi. Rezim Israel terus berusaha menutupi kekalahannya. Statement Israel tentang fase agresi terhadap rakyat Palestina sama dengan upaya menciptakan ilusi di benak pemukim Zionis jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengira bisa melemahkan kubu perlawanan dan melumpuhkan kekuatannya, maka ia sedang berkhayal, kata Abdul Latif Al-Khono. Jubir Hamas menegaskan serangan Israel ke infrastruktur jalan raya dan rumah warga Palestina menunjukkan ketidakmampuan nyata rezim ini dalam menghadapi serangan kelompok perlawanan. Rezim Zionis Israel mengulur waktu untuk mematuhi syarat kelompok perlawanan dan pemberlakuan gencatan senjata. Mereka berusaha menutupi kekalahan tapi tidak mau hari ini atau esok Israel akan menyerah di hadapan syarat kelompok perlawanan Palestina.